Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua untuk para pendengar, para pemirsa Radio Suara Sidoarjo. Ya. Perkenalkan, nama saya Mahbub Junaidi dari Desa Kedensari, Kecamatan Tanggulangin. Posisi saya saat ini sebagai Ketua Koperasi Intako. Sisi yang lain saya juga sebagai Ketua BPD Desa Kedensari. Posisi yang lain saya juga sebagai Wakil Ketua Kadin di bidang ekonomi kreatif. Dalam universitas kehidupan ini, bahwa kehidupan seseorang itu sangat misterius. Ada kehidupan yang direncanakan, ada kehidupan yang tidak direncanakan. Kadangkala kita rencanakan sesuatu itu dengan indah tetapi tidak bisa tercapai. Justru hal yang tidak kita senangi itu tercapai dengan baik. Artinya apa? Bahwa apa yang kita rencanakan tidak tercapai, ya tidak usah kita menyesal, tidak usah kita menjadi galau. Ya. Apa yang terjadi saat ini diri kita itu yang kita nikmati, kita syukuri dan kita jalani sehingga itu akan menjadi rangkaian kehidupan yang bisa kita laksanakan. Seperti yang saya alami dalam kehidupan saya mulai dari setelah saya tamat SMA, ya, yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Ya. Sebenarnya saya nggak suka juga menjadi seorang pengusaha tas. Justru saya kepingin bisa bekerja selain menjadi pengusaha tas. Tetapi angan-angan saya itu tidak bisa terrealisasi. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa sesuatu yang kita rencanakan belum tentu bisa tercapai. Karena rencana kita belum tentu sama dengan yang direncanakan oleh Yang Maha Kuasa. Akhirnya mau tidak mau karena saya hidup di lingkungan industri yang kebanyakan adalah membuat tas dan koper. Mau tidak mau saya juga terjun di situ akhirnya. Bergelutlah saya pada kehidupan masyarakat yang pada umumnya, yaitu membuat tas dan koper, dan saya ikut terjun di dalamnya. Ternyata awalnya yang saya tidak suka membuat tas itu, saya akhirnya menyenangi dan senang, tertarik. Karena apa? Begitu saya terjun membuat tas, ya, membuahkan sesuatu yang tidak saya perkirakan. Artinya apa? Keuntungan itu saya dapat dengan mudah, relasi saya peroleh juga dengan mudah, sehingga itu memotivasi diri saya bahwa ternyata membuat tas itu sangat luar biasa. Akhirnya hal yang awalnya saya tidak senang menjadi saya senangi dan saya geluti dan saya dalami ilmunya sehingga saya benar-benar bisa menjalankan aktivitas sebagai seorang wirausaha yang di bidang tas berjalan berhasil dengan baik. Disitulah saya mengawali menapaki kehidupan, ya, kehidupan sebagai seorang wirausaha. Ternyata di awal saya enak sekali. Begitu saya dapat order tas luar biasa banyak dan saya bisa mengumpulkan uang begitu cepat. Tetapi dalam proses hidup itu harus berjalan karena di dunia kita itu ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada enak, ada tidak enaknya. Di saat-saat ketika saya enjoy dan mengalami puncak kejayaan ketika saya menjadi seorang pengusaha tas, ya, disitulah goda-godaan muncul. Ya biasa, kalau memang pohon itu semakin tinggi, anginnya juga akan semakin kencang. Ketika kita jaya seperti itu, kita tidak sulit mendapatkan teman. Teman itu tidak kita cari, pada datang itu semua teman. Tetapi ketika kita jatuh, terpuruk, sangat sulit yang mengatakan bahwa dia sebagai teman saya. Contoh ketika saya situasi-situasi luar biasa sebagai pengusaha tas, ya. Orang teman datang silih berganti ke tempat saya. Semuanya saya rasa baik. Tidak ada yang tidak baik. Kenapa? Saya juga tidak bisaan sama teman. Masalahnya ya ketika ada teman perlu ini, itu, ya sepanjang saya bisa memberikan, ya saya berikan. Kadang-kala juga ada teman yang mau minta jualan tas, ya saya bantu.
barangkali itu bisa membantu kehidupannya bisa lebih baik, karena saya juga bisa seperti itu saat itu karena juga dibantu oleh teman-teman yang saya kenal. Tetapi disitulah terjadi apa ya, seleksi ya, seleksi dalam kita berteman. Ada teman yang sifatnya datang baik dan tetap dalam kondisi baik dalam membangun bisnis, membangun usaha juga ada. Ada teman seolah-olah memang baik dengan kita, sebenarnya dia mau mencari celah, memanfaatkan apa yang saya alami saat itu. Tetapi itulah sebuah proses kehidupan di dalam membangun sebuah usaha. Jadi ada teman yang datang dalam sampai hari ini tetap baik, ada yang teman yang datang saat itu sampai hari ini nggak ketemu lagi juga ada. Bukan berarti mereka ada di mana saya nggak tahu, tetapi itulah yang memberikan pelajaran berharga pada diri saya bahwa tidak semua yang kita inginkan perbuatan baik itu belum tentu diterima orang lain dengan baik. Usaha saya semakin berkembang ya, dan saya semakin kreatif membangun usaha ini dengan membuat produk-produk baru yang penuh dengan inovasi. Saya membangun relasi di sana sini, jadi saya kadang-kala juga harus ketemu dengan seseorang di satu tempat yang juga amat jauh, hanya semata-mata karena ingin bagaimana saya bisa membangun usaha ini dengan baik. Ya. Tetapi semuanya itu ada masa dan ada waktu. Kalau kita ibarat naik gunung, ada saatnya kita sampai di puncak, ada saatnya kita kesandung saat di puncak, apalagi turun. Demikian juga usaha yang saya bangun. Ketika saya usahanya sudah bagus dan sukses, ya banyak dikenal oleh masyarakat di Sidoarjo, ya. Dan saat itu juga entah karena itu kebodohan saya, kekurangan saya, ketakaburan saya, kesombongan saya, ya akhirnya usaha saya ada masalah, ya. Ada masalah dan akhirnya ya singkat cerita terpuruk, jatuh. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan teguran kepada saya bahwa saya mestinya ketika diberi situasi seperti itu, mestinya saya pandai bersyukur, lebih banyak bersyukur. Tapi mungkin karena saya terlena dengan situasi yang nyaman seperti itu, sehingga saya ditegur oleh Allah. Saya anggap itu sebuah teguran bagi saya. Disitulah akhirnya saya terpuruk, terjatuh, ya. Saat dulu segalanya saya punya, akhirnya saya tidak punya apa-apa. Bahkan suatu saat saya menjemput anak saya pulang dari sekolah di kota, di Sidoarjo sana. Uang 1.000 pun di saku saya tidak ada. Ini betul, serius, saya cerita apa adanya. Dan disitulah saya benar-benar betapa pentingnya ketika saya uang sekecil ini saya tidak punya. Padahal posisi bensin, ya bahan bakar dari mobil saya sudah posisi di merah itu. Kalau saya mau jalan pulang lagi, ya ini nggak nutut. Akhirnya mulai pagi sampai siang, saya nunggu anak saya di parkiran masjid di Sidoarjo situ. Saya nunggu saya pulang, karena saya nggak mungkin habis ngantar sekolah terus saya pulang, nanti nggak nutut bensin saya. Saya mau harus cari kemana saja, mau minta ke teman juga malu. Ya. Itu saya buat untuk koreksi diri saya, introspeksi diri saya, bahwa ketika situasi seperti ini uang 1.000 begitu penting bagi saya. Disitulah saya mengkoreksi diri saya, introspeksi diri saya, dan situlah saya semakin mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa, memohon maaf, meminta maaf atas segala kekhilafan saya, kesalahan saya, dan juga mohon maaf kepada orang tua, kepada istri dan anak. Barangkali selama ini saya banyak hal yang tidak bisa saya lakukan untuk mereka, ya akhirnya saya tetap bermunajat kepada Allah, mohon ampunan, mohon pertolongan, ya. Dan saya yakin Allah itu memberikan pertolongan yang mungkin juga tanpa kita perhitungkan. Kalau bahasanya anak teman-teman saya di pesantren, min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki yang tanpa kita perhitungkan. Memang betul saat seperti itu, ya. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya ditelepon dari teman-teman Kraftik di Surabaya, ya. Saya masuk dalam kandidat Mutiara Bangsa Berkhasana. Ya, saya heran, kenapa kok saya? Saya itu nggak punya kemampuan apa-apa. Singkat cerita, saya masuk dalam nominasi itu. Setelah diseleksi di Surabaya,
saya dikirim ke Jakarta. Situasi saya titik nol, ya, tidak punya apa-apa. Artinya usaha saya hancur, bangkrut lah. Ya, tidak punya apa-apa. Nah, situasi seperti itu, saya malah diminta masuk dalam kandidat Mutiara Bangsa Perkasana. Yang beberapa waktu yang lalu, 2014 saat itu, diumumkan di beberapa media elektronik, media cetak, dan ternyata saya terpilih dari sekian ratus orang yang ada di Jawa Timur dibawa ke Jakarta untuk masuk nominasi Duta Nasional Kerajinan Rakyat. Akhirnya saya dibawa ke Jakarta, disitulah saya terpilih sebagai Duta Nasional Kerajinan Rakyat. Seluruh Indonesia hanya ada 15 orang. Dan uniknya pemilihan itu tidak ada satupun 15 orang itu yang tahu siapa yang mendaftarkan dirinya. Karena tidak boleh mendaftarkan dirinya sendiri di saat seperti itu. Dan disitulah saya ditanya sama salah satu narasumber yang sampai hari ini saya terus ingat, ya, kok tahu kondisi saya seperti itu. Pak Jun, harta apa yang Anda miliki saat ini? Dalam hati saya bingung, kok bisa ya orang ini bertanya saya, posisinya pas dengan yang saya alami. Karena saya juga tidak siap dengan jawaban yang saya kondisikan, ya saya jawab apa-apa adanya. Harta yang saya miliki saat ini ya kreativitas. Karena bagi saya kreativitas itu adalah harta kekayaan yang tidak akan pernah habis. Dimanapun saya berada, dalam kondisi seperti apapun, dalam situasi seperti apapun, sepanjang saya punya kreativitas, saya yakin masih bisa berkarya. Dan itulah harta satu-satunya yang saya miliki. Dan alhamdulillah jawaban saya seperti memuaskan semua panelis yang ada di depan saya itu. Dan memang itu bukan jawaban mengada-ngada, jawaban apa adanya. Dan itu akhirnya menjadikan saya sebagai salah satu Duta Nasional Kerajinan Rakyat. Saya masih bertanya kenapa saya kok masuk di kandidat ini dan menjadi nominasi dan terpilih di situ. Saya tidak bertanya terlalu jauh dan saya tidak bisa menalar kenapa ini terjadi. Ya saya anggap ini adalah bagian dari campur tangan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Tahu. Ya, mungkin inilah salah satu jalan keluar yang diberikan ke saya. Dan saya dapat sertifikat di situ ya. Sertifikatnya ya membuat saya bangga, juga membuat saya kecil hati. Di situ tertulis Mahbub Junaidi, Duta Nasional Kerajinan Rakyat. Yang kalau saya aplikasikan ke diri saya sendiri, ya apalah artinya seorang Junaidi. Sekolah juga pas-pasan, tidak ada pengabdian ke masyarakat yang luar biasa membuat orang itu menyandang predikat seperti itu. Tetapi ini saya anggap sebuah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Mungkin Allah memberikan jawaban dari doa saya ketika saya terpuruk seperti itu, diberikan jalan keluar seperti ini. Dan sertifikat itu ternyata sampai hari ini sangat bermanfaat. Ketika saya menjadi seorang Duta Nasional Kerajinan Rakyat, saya diundang ke sana kemari menjadi seorang narasumber, ya. Dan selalu ditanya, Pak Jun punya sertifikat apa yang mendukung Anda menjadi seorang narasumber? TOT punya Pak? Tidak punya. Yang punya yang ini sebagai Duta Nasional Kerajinan Rakyat. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya. Dan disitulah terjadi perubahan besar, perubahan mendasar dalam diri saya bahwa apa yang kita miliki harus kita dharma baktikan, kita bagikan ke masyarakat. Ya. Bahwa apa yang kita rencanakan itu kalau tidak sesuai dengan rencana Yang Maha Kuasa, pasti tidak akan berjalan dengan baik. Dan disitulah akhirnya saya lebih dewasa dalam berpikir, lebih dewasa dalam membangun usaha. Akhirnya saya bisa bangkit kembali usaha saya, ya. Dan saya lagi membangkitkan usaha ini dengan mendalami sebuah usaha yang sama tetapi dengan inovasi yang baru, yaitu membuat kerajinan tas kulit yang diukir. Tas kulit ukir. Ukirnya handmade, manual, ditata manual seperti ini. Dan orang-orang yang bermain di dunia kulit ukir seperti ini sudah bisa dipastikan mempunyai tingkat kesabaran yang sangat tinggi karena prosesnya sangat panjang. Karena mengukir ini aja kalau hatinya ini tidak pas dan tidak sabar, hasil ukirannya tidak bagus dan tidak hidup.
itu yang saya dalami, dan saat itu saya mau melepaskan semua aktivitas saya di luar, di organisasi. Ternyata Allah berkehendak lain juga. Yang saya rencanakan tidak berjalan dengan baik. Nah, ternyata di situ juga, di saat seperti itu juga, saya mendapatkan kesempatan dan mendapatkan apa ya, saya juga nggak tahu apa namanya ini ya. Situ di tahun 2018 itu, saya 1 tahun ada 3 predikat yang saya terima. Ya, jadi ketua Intaku, itu pun tidak saya rencanakan, justru saya tidak mau saat itu jadikan ketua Intaku. Ya, tetapi karena dorongan beberapa pihak akhirnya saya terpilih menjadi ketua Intaku. Yang kedua, saya jadi ketua BPD di desa. Yang itu juga saya tidak pernah berkecimpung di desa, mengikuti kegiatan-kegiatan yang macam-macam. Tapi karena masyarakat datang ke tempat saya dan saya diminta mencalonkan diri di situ, akhirnya saya mencalonkan diri menjadi anggota jadi BPD dan terpilih menjadi ketua BPD. Tidak itu juga, dalam 1 tahun saya juga diminta teman-teman yang lain untuk menjadi wakil ketua Kadin di bidang ekonomi kreatif. Ini semua tanpa perencanaan. Dan saya yakin ini adalah sebuah amanah yang diberikan kepada saya. Dan insya Allah amanah ini akan saya jaga, dan ini semua tidak lepas, kembali lagi saya sampaikan, campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya apa yang saya alami, apa yang saya jalani, dan apa yang terjadi di kehidupan saya, semata-mata semuanya adalah karena campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sukses, kita gagal, itu semuanya juga bagian dari program yang mungkin sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana kita menyikapi kehidupan itu. Ya. Di saat-saat seperti itu akhirnya kita bisa berpikir jernih bahwa kehidupan ini adalah sangat misterius. Ya. Kita boleh merencanakan sesuatu, tetapi sesuatu yang kita rencanakan itu kalau sesuai dengan rencana Allah akan bisa berjalan dengan baik. Dan Anda harus yakin itu tentang misteri kehidupan, bahwa hidup ini tidak seperti yang kita rencanakan, tetapi sudah ada yang merencanakan. Demikian juga di dalam kita membangun usaha, ya, naik turun dalam membangun usaha itu sudah menjadi bagian yang harus kita jalani. Bahwa semuanya berproses, ya. Tidak mungkin orang-orang yang sukses itu tidak pernah mengalami kegagalan. Justru ketika kita mengalami kegagalan itu, kalau kita berhenti, ya disitulah kegagalan kita. Tetapi kalau kita mengalami kegagalan dalam usaha, kita coba lagi, kita bangkit lagi, disitulah awal kita menapak sebuah kesuksesan. Makanya saya sampaikan bahwa rasa itu mengalahkan logika. Kadang-kala kita berlogika seperti ini belum tentu sama. Justru rasa ketika kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Allah mendengar apa yang kita minta, kita doakan, kita sampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semuanya bisa terjawab. Manakala kita semua meletakkan kepentingan-kepentingan pribadi ini untuk kepentingan masyarakat. Kembali lagi saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan ini tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin hari ini saya menapaki sukses di puncak kejayaan. Saya bisa mendapatkan banyak status sebagai ini, sebagai ini. Tapi itu tidak menjadikan diri saya sombong, tidak menjadikan diri saya tinggi hati, tetapi justru itu menjadikan diri saya lebih bagaimana kita mendorong baktikan apa yang kita jadikan, apa yang menjadi posisi kita hari ini untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau saya sekarang hari ini menjadi ketua Intaku, bagaimana saya bisa membangun Intaku ini jauh ke depan lebih baik dan memberikan contoh yang baik untuk masyarakat sekitarnya. Kalau saya jadi ketua BPD, bagaimana saya mendharma baktikan saya sebagai seorang BPD untuk kepentingan masyarakat, membangun desa saya biar lebih maju, kita lebih mendengarkan suara masyarakat, apa yang diindaki masyarakat, itulah yang untuk membangun desa ke depan. Kalau saya menjadi yang wakil ketua Kadin di bidang ekonomi kreatif, bahwa hal-hal yang terjadi di lingkungan kita untuk IKM yang ada di Sidoarjo, kita bangun sehingga benar-benar menjadi seorang IKM yang lebih maju, selangkah lebih maju daripada IKM yang lain. Saya rasa itu bagian dari sekelumit cerita kehidupan yang bisa saya sharingkan dengan
para pendengar suara Sidoarjo, saya sampaikan bahwa hidup ini adalah misteri. Tapi bagaimana kita bisa membuka tabir misteri itu? Salah satu di antaranya, kita harus lebih banyak interaktif dan berkomunikasi kepada yang menciptakan kehidupan ini. Bahwa hidup ini tidak hanya bisa kita rencanakan, tetapi rencana itu harus kita sesuaikan dengan rencana yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya? Ya kita bertanya, hidup ini bagaimana ke depan? Sehingga apa yang kita inginkan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh yang menciptakan kita semua. Artinya kita tetap hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai salam kata, hidup dengan ilmu akan menjadi mudah. Hidup dengan seni akan menjadi indah. Hidup dengan agama akan menjadi tentram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.